got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Hai teman-teman, apa kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain sebagainya maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Produk bioteknologi di bidang pertanian seperti yang sudah kita ketahui, salah satu contohnya yaitu hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki 2 arti kata, yaitu hidro yang berarti air dan panos yang berarti mengerjakan. Jadi dapat kita pahami bahwa hidroponik ini adalah budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai medianya. Metode penanaman hidroponik ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah water culture system. Water culture system ini adalah metode menanam hidroponik sistem rakit apung, yang mana teknik ini merupakan teknik bertanam hidroponik yang cukup sederhana. Konsep dari sistem ini adalah membiarkan akar tanaman mengapung di air nutrisi sehingga tanaman dapat asupan nutrisi selama 24 jam non-stop. Yang kedua adalah drip system atau biasa disebut sistem tetes. Metode ini merupakan salah satu dari teknik menanam hidroponik yang umum digunakan karena cara kerjanya yang cukup sederhana. Yang mana sistem ini menggunakan timer untuk mengatur penetesan air nutrisi pada tanaman. Selanjutnya, yang ketiga adalah aeroponik system. Sistem ini menggunakan udara sebagai media tanam. Konsep dari sistem ini adalah membiarkan akar tanaman menggantung, lalu pada akar yang menggantung tersebut disemburkan air atau larutan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dengan menggunakan irigasi sprinkler. Kemudian yang keempat adalah wike system. Sistem ini juga sering dikenal sebagai sistem sumbu. Dibandingkan dengan metode penanaman hidroponik yang lainnya, metode ini termasuk metode yang paling sederhana atau yang paling umum digunakan di rumah. Konsep dari cara bertanam hidroponik sistem sumbu ini adalah pemberian nutrisi tanaman di media tumbuh melalui sumbu yang digunakan sebagai reservoir. Jadi, akar tanaman tidak langsung tercelup di dalam air, melainkan mereka tumbuh dalam beberapa bahan penahan air seperti rockwool atau sabut kelapa. Alasan mengapa metode ini disebut paling sederhana karena metode ini tidak memerlukan listrik atau energi untuk memberikan nutrisi pada tanaman. Namun, larutan nutrisi sampai pada akar hanya memanfaatkan sifat kapilaritas air. Kemudian yang kelima adalah metode NFT atau Nutrient Film Technique. Pada metode NFT ini, tanaman ditanam dengan akar yang langsung menyentuh lapisan air dan nutrisi yang tipis, sehingga pasokan nutrisinya selalu tersirkulasi dan terjaga. Berbagai jenis tanaman yang dapat digunakan dalam metode ini seperti selada, kangkung, sawi, dan sayuran-sayuran lainnya. Selain itu, metode ini juga dapat dilakukan pada tanaman yang berbuah seperti tomat dan cabai.
yang mana cara kerja metode ini adalah dengan mengalirkan air dan nutrisi secara terus-menerus, dan air yang telah mengalir akan kembali dan melewati jalur yang sama. Hal ini membuat sistem ini sangat hemat air dan sangat ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah ebb and flow. Teknik ini juga sering disebut sebagai teknik hidroponik pasang surut. Sistem ini sangat populer digunakan untuk penanam hidroponik rumahan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah sistem ini mudah untuk dibuat dan diimplementasikan di ladang sempit sekalipun. Teman-teman, apakah menurut kalian bahwa bercocok tanam dengan cara hidroponik ini memiliki dampak yang positif? Di sini saya akan menjelaskan apa dampak positif dari hidroponik atau manfaat bercocok tanam melalui proses hidroponik. Yang pertama, tanaman hidroponik tidak merusak tanah karena tidak menggunakan media tanah dan juga tidak membutuhkan tempat yang luas. Yang kedua, hasil tanaman hidroponik bisa dimakan secara keseluruhan, termasuk akar karena terbebas dari kotoran dan hama. Yang ketiga, bisa memeriksa akar tanaman dengan jelas secara periodik untuk mengontrol pertumbuhannya. Yang keempat, pertumbuhan tanaman lebih cepat dan kualitas hasil tanaman dapat terkontrol. Yang kelima, untuk menanam hidroponik tidak perlu tergantung musim, karena itu dapat ditanam kapan saja sesuai dengan planning kita. Yang keenam, menanam hidroponik bisa mengurangi pemakaian pupuk. Yang ketujuh, lingkungan tempat bertanam hidroponik cenderung lebih bersih dibandingkan dengan bertanam di atas tanah. Yang kedelapan, dapat ditanam di luar maupun di dalam ruangan. Yang kesembilan, hidroponik memberi kemudahan bagi mereka yang ingin berkebun meskipun tinggal di area yang sempit. Dan yang kesepuluh, hidroponik menggunakan nutrisi dengan takaran unsur hara yang tepat sehingga tanaman menghasilkan buah atau daun yang lebih segar. Nah, inilah 10 macam contoh dampak positif dari bercocok tanam dengan menggunakan metode hidroponik. Nah, jika kita sudah mengetahui bahwa hidroponik ini memiliki dampak positif yang sangat banyak untuk kehidupan kita, bagaimanakah menurut teman-teman, apakah hidroponik ini juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan kita? Nah, tentu saja teman-teman, ada dampak negatif dari penanaman hidroponik ini adalah yang pertama, membutuhkan modal yang cukup besar. Yang kedua, membutuhkan ketelitian ekstra dalam pengaturan suhu, pH, dan zat nutrisi yang diberikan untuk tanaman hidroponik. Yang ketiga, peralatan yang digunakan dalam metode hidroponik mungkin lebih rumit dibandingkan dengan yang digunakan pada metode konvensional. Dan yang terakhir, saat menanam dan merawat tanaman, kadar air dan nutrisi harus dijaga dengan baik karena bila kekurangan nutrisi, tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan materi untuk teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.